Tahun ke-1492, dunia berubah. Columbus berlayar ke barat. Namun di Roma seorang pria bernama Rodrigo Borgia naik takhta sebagai paus. Namanya menjadi simbol salah satu era paling gelap dalam sejarah kepausan. Ia dikenal sebagai Paus Alexander V. Dan bagi banyak sejarawan, ia adalah contoh bagaimana kekuasaan absolut dapat merusak lembaga paling suci sekalipun. Alexander ke-6 tidak sekadar memiliki anak di tengah kewajiban selibat. Ia menjadikan anak kenannya sebagai alat kekuasaan. Cesare Borgia diangkat menjadi kardinal pada usia muda. Kemudian diberi kekuasaan militer. Lucrezia Borgia dinikahkan berulang kali demi aliansi politik. Kepausan berubah menjadi dinasti keluarga. Jabatan gereja dijual. Gelar kardinal diperdagangkan. Roma menjadi pusat transaksi kekuasaan, bukan pusat kesucian. Era itu brutal. Italia terpecah dalam perang dan pengkhianatan. Namun di bawah Alexander V, takhta suci terlibat langsung dalam intrik kekerasan. Musuh politik disingkirkan, aliansi dibangun lewat ancaman. Rumor penggunaan racun beredar luas dalam kronik zaman itu. Namanya dikaitkan dengan pesta dekaden, dengan skandal moral, dengan tuduhan insest yang menyebar di seluruh Eropa. Sebagian mungkin dilibalik-libikon oleh musuh politiknya. Namun citranya telah rusak dan gereja ikut menanggung akibatnya. Korupsi era Renaissance bukan hanya tentang satu orang, tetapi Alexander ke-6 menjadi simbolnya. Penjualan jabatan gereja, nepotisme, terang-terangan, gaya hidup duniawi. Beberapa dekade kemudian, seorang biarawan Jerman bernama Martin Luther mengguncang Eropa dengan reformasi ke-1517. Korupsi yang dibiarkan terlalu lama akhirnya memicu perpecahan terbesar dalam sejarah kekristenan Barat. Alexander ke-6 wafat pada tahun ke-1503. Beberapa catatan menyebut ia kemungkinan diracun. Ironis, di tengah budaya intrik yang ia bangun sendiri, putranya Cesare kehilangan kekuasaan tak lama setelah itu. Dinasti Borgia runtuh. Kisah Paus Alexander ke-6 bukan sekadar cerita skandal. Ia adalah pelajaran sejarah